Halo semuanya. Ya, di sini teacher akan menjelaskan beberapa soal untuk menghadapi UTS yang akan dilaksanakan nanti. Ya, juga boleh untuk latihan-latihan soal matematika, ya. Nah, di sini teacher sudah menyiapkan soal. Yang pertama, mengurutkan pecahan dari yang paling besar. 2/4, 6/8, 120% dan 0,67. Sudah? Nah, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, kita bisa membuat pecahan-pecahan tersebut ke satu bentuk. Boleh bentuknya pecahan semua, boleh ke desimal semua, atau ke persen semua. Ya, jadi ada banyak cara yang bisa dikerjakan. Nah, kalau kita mau ke persen semua, ke desimal, coba dulu ya, ke desimal. Udah, kita mau menyamakan ini ke bentuk desimal semua ya. Contoh 2/4 desimalnya 0,5, betul ya. Lalu 6/8 desimalnya adalah, kalau ini dikecilkan jadi 3/4 ya nak, ya kan, sama-sama dibagi 2 berarti jadi 0,75. Ini 120% desimalnya 0, berapa? 1,2 ya. Lalu ada 0,87 tetap. Ya, ini 1,2 ya. Sudah 1,2. Nah, dari situ berapa yang paling besar? Baru bisa kita urutkan. Ya, yang paling besar berarti urutan pecahan yang paling besar, yaitu 1,2 adalah 120%. Lalu lanjut ke siapa? Yang paling besar lagi 0,87. Lalu kita ke 6/8, lalu kita ke 2/4. Jadi ini jawabannya untuk urutan pecahan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke, bisa paham sampai di sini? Ya. Ya, kita lanjut dengan nomor 2 ya, soal matematika topik pecahan. Nah, jika Pak Anton mempunyai tanah seluas 3.000 hektar, lalu 2/5 dari tanah itu ditanami jagung, 1/10-nya ditanami lengkuas, dan 4/25-nya ditanami bunga matahari. Berapakah sisa tanah Pak Anton? Berarti kita terlebih dahulu mencari berapa luas tanah untuk jagung, berapa luas tanah untuk lengkuas, dan berapa luas tanah untuk bunga matahari. Ya, jadi pertama kita bisa kerjakan untuk jagung dulu. Jagung kan dia 2/5 ya. 2/5 kali 3.000 berarti ini 30 bagi 5 habis jadi 6. 2 kali 6 jadi 1.200 hektar. Baru untuk lengkuas itu ditanami 1/10 dari 3.000 jagung ya, berarti jadi 300 hektar. Lalu untuk bunga matahari itu menjadi 4/25 kali 3.000. Ini habis 12, jadinya 480 hektar. Nah, sisa
sisa tanah Pak Antonnya berarti jadi 3000 dikurang 1200 dikurang 300 dikurang 480, atau boleh ini buka kurung ditambah. Sudah? Jadi 3000 kurang 1500 ya. 1500 tambah 480. Sudah bisa paham? Nah, jadinya 3000 dikurang 1980. Sisanya 1020 hektar. Itulah sisa tanah dari Pak Anton, 1020 hektar. Sudah mengerti kamu semua anak-anak? Ya, itu untuk jawaban nomor 2. Ya, ini soal ketiga, bentuk pecahan campuran. Ya, di situ ada perkalian dan penjumlahan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama bisa kita mengerjakan pakai mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tadi 3/5 dikali 3 kali 2 ada 6 ya, 3 kali 2 6, ini 8/3 ditambah 4/9 dikali pecahan biasanya ini berarti 3/2 ya, 3 bisa kita tembak atau habis. 8 tinggal 8/5 tambah berapa ini? Ini habis ya, 2 1 1 3. Oke, jadi tinggal 2/3. Nah, setelah itu baru kita bisa jumlahkan menggunakan pecahan dan menggunakan KPK ya. 5 sama 3 KPK-nya per 15. 15 bagi 5 dapat 3. 3 kali 8 24 ditambah 5 bagi 3 5. 5 kali 2 10. Berarti jadinya 34/15, atau pecahan campurannya 2 ini 4. 24/15. Itulah jawaban dari soal nomor 3. Baik, kita lanjut. Nomor 4, 60% dikurang 0,03 dikurang 1/2/3 dikali 0,5. 60% itu bisa sama, kembali kita menyamakan apakah ke persen, ke desimal, ke pecahan campuran atau desimal ya. Kalau kita misalnya buat ke desimal, berarti 60% itu menjadi 60/100 dikurang 0,3 dikurang 1/2. Ini pecahan campurannya, kita ubah ke pecahan biasa. 3 kali 1 3 tambah 2 berarti 5/3 dikali 0, atau 5/10 ya. Nah, ini 60/100 bisa kita buat 6/10 dikurang 3/100 dikurang 5/3 kali 5/10. Mana dulu kita kerjakan, pengurangan atau perkalian? Pasti perkalian yang kita kerjakan ya. Berarti 6/10 dikurang 3/100 dikurang 25/30. Oke, ini kembali lagi ke 100 supaya sama penyebutnya. Ini menjadi 57/100 dikurang 25/30. Bisa paham? 57/100 kurang 25/30. Nah, di sini samakan penyebut kembali. Berarti sama-sama per 300. 300 bagi 100 3. 3 kali 5 7 adalah 3 kali 5 7 171.
Ya, 171 dikurang 3/3, 100 kali 250, 225 berarti 250. Berarti jawabannya minus ya. Oke, minus ya. 171 kurang 250 pasti minus. Oke, jadi minus 79. Itu jawaban untuk nomor 4. Oke, ini soal nomor 5. Bu Sinta berjualan singkong. Mula-mula ia mempunyai 2.750 kg singkong, lalu terjual 200 kg per hari selama 10 hari. Berapakah sisa singkong Bu Sinta? Nah, mula-mula kasusnya ini mula-mula ada 2.750 kg singkong, lalu terjual 200 kg per hari selama 10 hari. Berarti selama 10 hari singkongnya menjadi 200 dikali 10, yaitu 2.000 kg. Bisa? Lalu sisanya, karena sudah terjual 2.000 dan awalnya 2.750, berarti tinggal kita kurangkan saja, tinggal 750 kg singkong. Itu dia soal nomor 5. Diperhatikan baik-baik supaya bisa menjadi bahan latihan di rumah. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Sebuah bus pada awalnya membawa penumpang sebanyak 250 orang, lalu setengah penumpangnya turun di halte bus. Setelah itu 2/5 dari penumpang mula-mula turun di halte selanjutnya. Berapa sisa penumpang bus sekarang? Nah, berarti mula-mula ada 250 orang penumpang bus. Lalu setengah dari penumpang tersebut turun. Kita buat di halte pertama, setengah dari 250 orangnya turun. Setengah dari 250 adalah 125 orang. Sudah, lalu turun di halte kedua, itu 2/5-nya. 2/5 kali 250 orang. Ya, ini ada 50, berarti 100 orang yang turun di halte bus kedua. Lalu sisanya 250 dikurang yang sudah turun tadi di halte pertama ditambah di halte kedua, lalu dikurangkan ya, 250 dikurang 225, berarti jadi 25 orang lah sisa penumpang di bus tersebut. Paham anak-anak? Ya, itu untuk nomor 6. Baik, kita lanjut nomor 7. Ubahlah ke bentuk desimal dan pecahan biasa, A 48% dan B 52%. Berarti bisa kita ubah jawabnya 48%, yaitu karena dia persen berarti per 100 ya, 48 per 100. Sudah, 48 per 100. Ini dia pecahan biasanya. Kalau dibagi 4 boleh, dibagi 4 ya, atau dibagi 4 aja dulu ya. Dibagi 4 berarti 12 per 25 ya, 12 per 25, atau bentuk desimalnya 0,48. Itu bisa kamu dapat dari 48 per 100.
48 per 100 berarti 0, dapat 0, dapat 4 berarti 480, tambahin 0, 8 berarti 0,48. Atau cara cepatnya 48 per 100 ya tinggal 0,2 angka di belakang koma. Ada 2 0 di sini berarti 2 angka di belakang koma. Paham sampai di sini nak? Lanjut kita ikuti, hampir sama ya dengan yang A, berarti 52% sama dengan 52 per 100, jadinya sama-sama dibagi 2, yaitu 26 per 50. Ya, bagi 2 lagi berarti jadi 13 per 25. 13 per 25 atau 0,52. Caranya sama, berarti 52 dibagi 100 ya 0,52. Oke, saya harap kamu bisa mengerti dengan mengubah bentuk ke bentuk desimal dan pecahan. Oke, soal nomor 8. Soal nomor 8, 4 per 9 bagi 6 per 7 bagi 2 per 3. Nah, kalau ada kata bagi berarti kita buat menjadi kali. 4 per 9 kali, tapi ini dibalikkannya 7 per 6 kali 3 per 2. Ngerti? Nah, siapa yang bisa ditembak? 3. Mana lagi? Bisa 2, bisa 3 ya. Jadi tinggal di atas 7, di bawah 3 kali 3 9. Jadi jawabannya 7 per 9. Baik, ini ke soal 9. Rika mempunyai 40 buah perangko, lalu memberikan 15 perangko kepada Ani, lalu diberikan kepada Putri sebanyak 20. Kemudian sisanya diberikan kepada Sinta. Berapa persenkah perangko yang diberikan kepada Sinta? Berarti di sini diketahui bahwa 40 buah perangko yang pertama sekali itu diberikan, kalau diberikan berarti dikurang ya, dikurang 15, sisanya berarti 25 perangko, lalu diberikan 25 dikurang 20 berarti tinggal 5 perangko, dan sisanya ini yang terakhir diberikan kepada si Sinta. Berapa persen pemberian kepada Sinta? Berarti 5 per 5, karena Sinta mendapat 5 ya, per berapa? Per jumlah semua perangko pada awalnya berapa? 40 dikali 100% ya. Paham sampai di sini nak? Nah, ini habis ya. 10 bagi 4 bagi 2, sama-sama dibagi 2, berarti ini 2, ini dapat 5, tinggal 25 per 2%, yaitu 12,5% lah yang diberikan kepada Sinta. Paham ya? Dimengerti soalnya supaya kamu bisa memecahkan soal-soal yang lain. Ya, ini soal 10. Hasil dari 3 per 6 tambah 1/4 tambah 2 per 3 dikurang 11 per 12. Ya, sangatlah mudah ya. Dari ini semua 4, 6, 4, 3, 12, mereka mempunyai KPK yang sama, yaitu 12. 12 bagi 6, 2 kali 3 berarti 12 bagi 6, berarti sini 12 bagi 6, 2 kali 3 6, ditambah 12 bagi 4 3 kali 1 3, ditambah 12 bagi 3 4 kali 2 8 dikurang 11, berarti jadinya 6 tambah 3 9, 9 tambah 8 17, 17 kurang 11 berarti 6 per 12, yaitu setengah. Oke, itu saja soal-soal hari ini 1 sampai 10. Semoga bermanfaat untuk menghadapi ujian-ujian ataupun soal-soal
yang diberikan oleh teacher ya, supaya kamu tetap bisa menjawab soal dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.